Bab 2755. Tumbuh bersamamu. Bawa panjinya. Mendengar perkataan Mileye, kebenaran agung berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu itu hanya untuk bersenang-senang? Membawa panji itu berarti tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab, mengerti? Mileye tersenyum dan berkata, bagaimanapun, panji klan manusia telah dibawa dan tidak ada bedanya jika membawa beberapa lagi. Kebenaran agung terdiam beberapa saat, dan berkata, aku tidak tahu di mana warisan ras lain. Mileye sedikit mengernyit. Kali ini, kebenaran agung menulis, kamu harus mencerna warisan klan manusia dulu. Adapun ras lain, kita akan membicarakannya ketika kita punya kesempatan lain di masa depan. Mileye memikirkannya dan menganggapnya sama. Sekarang warisan klan manusia belum sepenuhnya tercerna, lalu ia pergi memperebutkan warisan ras lain yang agak rakus. Mileye memulihkan pikirannya. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Jiwa manusia telah kembali ke pedang biru gaib. Faktanya, selama Mileye tidak setuju, akar spiritual manusia tidak dapat benar-benar meninggalkan pedang biru gaib. Tahukah, inilah penguasa kebenaran agung yang secara pribadi mengintegrasikan jiwa manusia ke dalam pedang biru gaib. Mileye perlahan menutup matanya dan pedang biru gaib di tangannya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Cahaya pedang Tao terbang. Pedang Tao bersinar di sekelilingnya dengan cahaya keemasan redup. Kekuatan kepercayaan jiwa manusia. Pedang ini secara langsung merobek seluruh dunia jiwa manusia menjadi dua bagian. Pada saat ini, monster dan penguasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia dan jiwa mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Mileye, mata mereka penuh ketakutan. Semangat manusia. Mereka tidak takut pada Mileye, tapi mereka takut pada jiwa manusia. Kalian pasti tahu kalau jiwa manusia adalah kekuatan kepercayaan yang ditinggalkan oleh generasi Sage. Kekuatan mereka begitu dahsyat hingga monster seperti mereka tidak bisa menahannya. Mileye tiba-tiba melihat sekeliling. Dia merasakan banyak monster kuat. Apakah monster-monster ini berasal dari ras lain, atau jiwa manusia berkata, mereka termasuk klan manusia. Dulu, klan manusia menjinakkan banyak monster yang kuat. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan dari monster yang kuat itu. Hanya ada sedikit mereka yang selamat saat itu. Mileye berkedip, jadi, mereka juga di bawah kendaliku, kan? Jiwa manusia berkata, ya. Bibir Mileye sedikit terangkat. Pada saat ini, roh manusia melanjutkan, namun monster hanya menghormati master yang kuat. Jadi sebaiknya kamu tidak memerintahkan mereka sebagai raja manusia, karena itu, mereka akan tidak menghormatimu. Saat kamu menjadi lebih kuat, mereka secara alami akan mematuhi perintahmu. Mileye tersenyum dan berkata, jika aku menjadi lebih kuat, aku mungkin tidak membutuhkan mereka. Hanya karena aku lemah sekarang sehingga aku membutuhkan bantuan mereka. Jiwa manusia. Mileye tertawa dan meninggalkan dunia jiwa manusia. Harus mengatakan bahwa kali ini dirinya telah memperoleh banyak hal, rezeki yang sangat besar dan benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada sekelompok besar preman supermaster. Dia sekarang berada di puncak kekuatannya. Tentu saja, Mileye masih berusaha menenangkan dirinya. Karena dia sering memimpin hanya selama 3 hari. Ia kini berada di alam Dewa Langit, bisa dikatakan tak terkalahkan di alam Dewa Langit dan memiliki kelompok preman yang banyak. Namun, bersentuhan dengan klan manusia membuatnya merasa bahwa musuh baru dan kuat akan segera muncul. Tetap rendah hati. Untuk menghindari tamparan di wajah. Setelah kembali ke dunia tengah,
Mileye mengetahui bahwa Akademi Dunia Tengah telah didirikan dan langkah selanjutnya adalah merekrut siswa dan mentor. Setelah Ben Zhang menjadi penguasa dunia Tengah, dia tidak hanya tertarik dengan Akademi Guanxuan Mileye, dia tidak hanya memilihnya secara pribadi. Beberapa mentor juga secara pribadi mengumpulkan semua buku kuno di dunia Tengah. Dapat dikatakan bahwa Ben Zhang melakukan segalanya secara pribadi dalam mendirikan Akademi Guanxuan. Ini membuat perjalanan ke Kuila menjadi lebih mudah. Di suatu tempat di halaman, Mileye dan Kuila berjalan perlahan. Di belakang kedua saudara laki-laki dan perempuan itu ada Ben Zhang. Kuila tersenyum dan berkata, "Saudaraku, akademi telah dibangun. Namun, kami memiliki masalah sekarang, yaitu, kami telah membangun terlalu banyak akademi selama ini dan sekarang kami kekurangan tenaga kerja. Jadi, aku menyarankan agar kita menangguhkan. Untuk maju, pertama-tama kita harus menjalankan akademi yang saat ini kita kendalikan dengan baik, lalu maju." Mileye mengangguk, "Ya." Selama kurun waktu tersebut mereka bergerak terlalu cepat dan mengumpulkan terlalu banyak dunia, belum lagi ratusan alam semesta besar dan kecil yang dikuasai dunia tengah. Akademi Guanxuan saat ini benar-benar kekurangan orang. Kuila menoleh ke arah Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, lepaskan jiwa pedang manusiamu." Mileye tidak bertanya apapun dan langsung melepaskan jiwa pedang manusianya. Pada saat ini, jiwa pedang manusianya jauh lebih kuat. Kuila tiba-tiba menyebar dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Setelah pedang biru gaib jatuh ke tangan Kuila, tiba-tiba pedang itu bergetar sedikit, seolah merespons. Kuila melihat ke arah pedang biru gaib, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudaraku," kata manusia, "pada pedang ini mengandung kekuatan kepercayaan yang tak ada habisnya. Bisakah sekarang kamu menggunakannya?" Mileye mengangguk, "Aku bisa menggunakannya sampai batas tertentu, tapi aku tidak bisa menggunakannya sepenuhnya." Kuila tersenyum kecil, "Kata ini setara dengan laut. Kata kamu selamanya, berarti kamu membelakangi laut dan dapat mengambil air tanpa batas darinya. Namun, ini tidak cukup baik. Kamu harus melompat ke laut dan biarkan kamu dan laut menyatu menjadi satu." Mileye sedikit mengernyit, "Menjadi satu dengan itu." Kuila mengangguk. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Karakter ini sepertinya belum mau mengakuiku sebagai masternya." Kata ini sekarang mengikutinya, namun tidak ada perasaan nyata yang mengakui dia sebagai tuan. Kuila berkata pelan, "Biarkan aku bicara dengannya." Jiwa manusia tiba-tiba berkata, "Aku tidak akan bicara. Aku tidak akan bicara." Kuila mengabaikan jiwa manusia secara langsung, mengambil pedang biru gaib dan menghilang di tempatnya. Mileye. Ben Zhang terlihat sedikit aneh. Tidak lama kemudian, Kuila muncul lagi di hadapan Mileye dan Ben Zhang. Kuila tiba-tiba mengeluarkan kata, "manusia," dan berkata, "Sekarang bersedia." Mileye tertegun, lalu berkata, "Ini." Kuila tertawa, "Mudah diajak bicara. Aku mengucapkan beberapa patah kata, dan dia setuju." Ben Zhang melirik Kuila, tetapi tidak berkata apa-apa. Mileye memandang jiwa manusia, "Apakah kamu bersedia mengakuiku sebagai tuan?" Jiwa manusia ragu-ragu sejenak, lalu dengan gemetar berkata, "Aku akan melakukannya." "Akan." Mileye sedikit mengernyit, "Apakah kamu tidak mau?" Kuila melirik jiwa manusia, dan jiwa manusia dengan cepat berkata, "Aku bersedia. Aku bersedia. Aku mengenalimu sebagai tuan sekarang." Saat dia mengatakan itu berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh tepat di antara alis Mileye. Boom! Begitu jiwa manusia mengenali Mileye sebagai tuannya,
mata Mileye tiba-tiba menyusut dan dua cahaya emas keluar dari matanya. Boom! Dalam sekejap, seluruh dunia bergetar hebat. Saat ini, kekuatan kepercayaan yang tak ada habisnya terus mengalir keluar dari tubuh Mileye. Kekuatan kepercayaan yang dahsyat itu seperti gunung berapi yang meletus, sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, Ben Zhang merasa ngeri. Kekuatan kepercayaan ini begitu kuat sehingga dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Kuila tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sepotong cahaya pedang tiba-tiba menyelimuti Mileye. Dalam sekejap, kekuatan kepercayaan Mileye langsung ditekan kembali Mileye ke dalam tubuh. Ah! Mileye tiba-tiba meraung, fitur wajahnya berubah. Kuila tiba-tiba berkata, "Saudaraku, biarkan kekuatan kepercayaan ini menyatu dengan jiwa pedang manusia." Mendengar hal tersebut, Mileye segera mencobanya, namun ia menemukan bahwa kekuatan kepercayaan sama sekali tidak menyatu dengan jiwa pedang manusianya. Melihat adegan ini, Kuila sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba meraung, "Aku Raja Klan Manusia, tolong lindungi klan manusiaku. Kalian percaya kepadaku dan aku akan melindungi klan manusia selamanya." Raja Klan Manusia. Tidak ada yang terjadi. Kuila perlahan mengepalkan tangan kanannya dan hendak bergerak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Percayalah padaku, itu setara dengan percaya pada saudara perempuanku." Boom! Suara Mileye turun dan tiba-tiba jiwa manusia bergetar hebat. Saat berikutnya, kekuatan kepercayaan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyatu dengan jiwa pedang manusianya, dan kedua jiwa pedang itu sama-sama merupakan kebaikan yang tertinggi, oleh karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ham! Suara pedang Tao tiba-tiba mengguncang dunia. Dalam sekejap, jiwa pedang manusia Mileye melejit, tidak hanya menggila, tapi juga, jiwa pedang di dunia ini secara perlahan masih mengalami perubahan kualitatif. Di sampingnya, Ben Zhang terdiam, hatinya merasa sangat tersentuh. Ternyata orang-orang berlatih seperti ini, dan aku. Mengapa? Ben Zhang menghela nafas dalam hatinya, sungguh menjengkelkan ketika orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Entah itu Mileye atau Kuila, berlatih itu seperti menyontek. Bagaimana orang jujur sepertiku bisa mempermainkannya? Di lapangan, jiwa pedang manusia Mileye semakin kuat. Kuila sedang menonton dengan tenang, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Ben Zhang, yang dengan cepat membungkuk sedikit dan berkata, "Nona Kuila, ada perintah." Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu sekarang berada di alam Dewa Langit tingkat kedua. Apakah tepat?" Ben Zhang dengan hormat berkata, "Ya." Kuila menggelengkan kepalanya, tingkatan alam terlalu rendah dan tidak mudah untuk melakukan sesuatu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang jatuh tepat di antara alis Ben Zhang. Boom! Tubuh Ben Zhang bergetar hebat dan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Kali ini Kuila mengambil cincin penyimpanan Mileye, lalu mengeluarkan 3 miliar nadi alam semesta dan menyerahkannya kepada Ben Zhang. "Pergi ke menara kecil latihan dengan metode yang aku berikan dan seharusnya mudah mencapai tidak tertandingi." Mendengar ini, Ben Zhang langsung berlutut di depan Kuila dan berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Nona Kuila." Apa yang diberikan Kuila kepadanya sekarang adalah metode kultivasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kuila tersenyum tipis, "Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih pada saudaraku. Kamu sangat setia padanya dan sangat perhatian, jadi semakin kuat kamu akan semakin membantu dia." Ben Zhang langsung berlutut di hadapan Mileye dan bersujud,
Terima kasih banyak, Tuan Muda. Harus dikatakan bahwa Ben Zhang sedang heboh dan heboh saat ini. Kini ia tidak hanya memiliki cara berkultivasi, tetapi juga uang, dan ia juga memiliki menara kecil, sebuah tempat kultivasi yang menantang surga. Dia tahu bahwa dia ingin mencapai tidak tertandingi, sungguh tidak terlalu sederhana. Saat ini, dia tiba-tiba mengerti sebuah kebenaran, seperti dalam novel-novel kesatria, yaitu ketika kamu tidak bisa menjadi protagonis, ikutilah protagonisnya. Terima kasih dari Ben Zhang. Mileye, yang sedang berlatih, tidak menanggapi. Kuila tersenyum tipis, pergi ke menara kecil untuk berlatih. Ben Zhang membungkuk dalam-dalam lagi, lalu memasuki menara kecil. Di tengah lapangan, Kuila memandang Mileye di depannya, tersenyum tipis, matanya penuh kelembutan. Saudaraku, dalam hidup ini, aku ingin tumbuh bersamamu. Bersambung.